Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Ya. Kali ini saya juga akan bercerita ya. Sebenarnya siapakah orang-orang yang benar-benar nantinya kalau sudah meninggal ya, katanya meninggal gitu ya, ini yang benar-benar diterima di sisi Allah ya. Karena barangkali belum tentu seseorang yang kelihatan alim, kelihatan kelihatan seperti ulama gitu ya, ini pasti dijamin kalau dia masuk surga, diterima di sisinya tentunya ya. Karena cerita saya kali ini akan menceritakan ya seperti itulah ya. Sebab apa? Saya akan menceritakan seseorang yang dianggap kiai ya. Bahkan saat itu pemahaman saya ya, bahwa seolah-olah ya orang-orang yang sosok-sosok yang seperti inilah yang kelihatannya ya dari pandangan saya saat itu, orang-orang yang nanti kalau berpulang ya kembali ke rahmatullah, ini mereka ini yang kayaknya langsung saja nggak dihisab misalnya seperti itu ya. Tapi kenyataan setelah seorang kiai ini meninggal ya, kemudian saya diberitahu oleh orang terdekatnya kiai ini ya, orang terdekatnya kiai ini yang saat itu berkata kepada saya, saat itu dia kayaknya kalau bahasa di sesepuh katanya lagi dipinjam oleh sesepuh lainnya yang mengatakan bahwa kiai yang saya pandang seseorang yang harusnya ya menurut pengamatan saya itu langsung masuk di sisinya, ini kayaknya nyantol dulu di kalau yang dia berkata ya, katanya nyantol dulu di arahnya itu di gunung, katanya seperti itu. Ini tidak, saya tidak langsung percaya ya tentunya, karena pengetahuan saya orang itu alim, ilmu tauhidnya juga bagus ya seperti itu. Lalu mengapa kelihatannya dia kok sampai untuk saat ini ya rohnya itu katanya ya, jiwanya itu nyantol di gunung, katanya seperti itu. Memang kiai yang saya katakan ini dulunya ya, ini orangnya juga melayani pengobatan alternatif ya, seperti kiai dukun ya, sebenarnya semacam itu, dukun tapi juga kiai tapi juga mengobati orang-orang semacam itu. Kalau ditilik kewibawaannya ya tentu siapapun yang menjadi muridnya akan mengatakan bahwa gurunya nanti ya, kayaknya pokok kalau sudah kembali misalnya ke sisinya ini kayak langsung saja ya. Tapi ternyata setelah saya sendiri
diceritakan oleh kiai tersebut kurang lebih ya 2 tahun sebelum dia meninggal ya. Ini dia pernah bercerita bahwa pada suatu malam ya, kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi ya, dia seolah-olah seperti tidak tidur tapi ya, dan kiai ini merasa bahwa pintunya sudah dikunci saat itu ya, tapi ujuk-ujuk ya dia seperti tidur, seperti tidak tidur ya, tapi ujuk-ujuk pintu ini sudah terbuka. Lalu ada serombongan orang bertamu dan membawa mobil tentunya ya saat itu, kemudian mengajak kiai ini untuk diajak ini naik mobil itu ya. Lalu ya seperti orang tidak bisa membela ya, tentunya tidak terasa ya, ujuk-ujuk Pak Yai ini langsung ikut aja demikian. Lalu setelah sekian perasaannya sekian lama ya, ada beberapa mungkin 1 jaman lah, ini nyampe di sebuah gunungan ya. Di sana juga bertemu dengan katanya dengan guru-gurunya yang dulu menjadi gurunya ya gitu. Gitu. Kemudian dia dinasihati bahwa ini belum waktunya, nah Mas pulang dulu ya, ini belum waktunya ya. Kemudian Pak Yai tersebut hanya melihat bahwa di sana juga ada pondok pesantren, ada musola, ada masjid. Tapi yang dirasa aneh saat itu yang diajak di suatu tempat di sebuah lereng gunung itu ya, dia hanya melihat bahwa semua kitab ini tidak ada tulisan bismillahnya, katanya seperti itu ya. Dia pernah bercerita dengan saya seperti itu. Kemudian dia pulang ya, diantar pulang. Kemudian dia disuruh kalau ingin bukti ya, disuruh melihat bahwa di musolanya itu akan terlihat apa nanti gitu. Setelah pulang ya, kemudian serombongan ini berpamitan, lalu baru teringat, loh saya seperti mimpi, seperti tidak terasa gitu. Lalu Pak Yai tersebut membuktikan bahwa dia kalau tidak bermimpi ya, kemudian melihat musola yang ada di depan rumahnya itu, bahwa di situ terdapat banyak sekali telapak kaki yang tidak pakai sendal ya. Ini ceritanya seperti itu. Oleh karena itu, setelah 2 tahun berikutnya meninggal, kemudian sesudah sudah 1000 harinya, ini ada orang yang bercerita seperti itu, bahwa saat ini Pak Yai tersebut nyantol di lereng gunung, katanya seperti itu, dan dia harus menebus dosa perjanjian sewaktu di dunianya itu, manakala dia memakai alat mungkin perewangan ya, mungkin ya seperti itu. Kemudian dia saat ini masih menebusi perjanjian itu, katanya seperti itu. Oleh karena itu, apa yang saya ceritakan ini intinya ya, bahwa seseorang yang kelihatan ya, bahwa amal ibadahnya ini seolah-olah tentu sebagai amal akhirat ya, tapi nyatanya
Setelah di akhirat atau setelah meninggal, dia tahu bahwa ternyata amal ibadahnya bukan amal ibadah akhirat. Ini yang saya tegaskan, bahwa jangan apa ya istilahnya, jangan mudah percaya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pemahaman agama Islam khususnya ini benar-benar didasari dengan petunjuk-petunjuk Allah lewat ajarannya, yaitu Al-Quran, gitu loh Mas ya. Seperti itu maksud saya. Cerita yang saya katakan ini bahwa seperti ada korelasinya dengan cerita ulama Barsis yang di Bani Israel itu, gitu loh ya. Ulamanya kelihatan alim, seolah-olah nantinya pasti husnul khatimahnya. Ternyata saat dia meninggal tidak husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Ini yang tentunya harus menjadikan hati-hati terhadap sampean-sampean agar jangan salah melangkah. Itu loh ya. Cerita saya ini benar adanya ya. Saya yakin ini adalah kisah nyata, tapi untuk tempat dan inisial nama sesepuh atau kiai tersebut memang tidak saya ucapkan ya. Cukup cerita nyata ini jadikan sebagai pembelajaran terhadap sampean-sampean agar tidak mudah percaya terhadap omongan seseorang ya. Bahkan Anda lebih baik mempelajari, misalkan kalau mempelajari Al-Quran dengan sebenarnya makna itu, ini belajar sendiri ya, akhirnya akan tahu sebenarnya apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu ya toh. Nah, oleh karena itu sebaiknya jangan mudah percaya dari orientasi argumen-argumen ya. Yakinlah bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya. Oleh karena itu mempelajari Al-Quran tentunya ya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari dengan sebenar-benarnya makna ya. Agar tidak ada nafsu syahwat di situ ya. Mudah-mudahan Al-Quran akan menjadikan petunjuk bagi sampean-sampean yang bertakwa ya. Demikian cerita saya ini, mudah-mudahan menjadikan pelajaran dan pengajaran tentunya terhadap sampean-sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.